Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sekarang akan mencoba yaitu menjelaskan atau menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, sekarang ibu akan menjelaskan yaitu tentang pengertian sedekah. Pasti anak-anak ibu sudah mengetahui apa itu sedekah kan? Dan pastinya lagi anak-anak ibu juga sudah sering bersedekah. Nah, pengertian sedekah secara bahasa berasal dari bahasa Arab sadaqah yang berarti memberikan. Nah, sedangkan secara istilah yaitu sedekah atau sadaqah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan. Itu pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan dan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedekah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti sadaqah, memberikan. Itu sadaqah yang berarti memberikan. Sedangkan secara istilah yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, yang semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah. Nah, apakah anak-anak ibu sudah paham? Nah, jika sudah, selanjutnya yaitu sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan kepada seorang muslim yang kepada orang lain, oleh pemberian dari seorang muslim kepada orang lain yang secara sukarela dan jumlahnya itu tidak ditentukan. Berarti yaitu yang diberikan oleh seseorang dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian sedekah hendaknya harus dilandasi oleh keikhlasan dan jangan sampai kita ria dalam memberikan sedekah tersebut, karena apalagi kita sampai melebih-lebihkan atau kita dapat menyinggung perasaan seseorang yang sudah kita berikan tadi, maka pahalanya tersebut akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Misalnya si A memberikan sepatu kepada si B, lalu si A menceritakan dengan secara berlebih-lebihan kepada teman-teman di kelasnya, misalnya kalau bukan karena saya, mungkin dia tidak akan memakai sepatu ke sekolah, atau dia tadi mengemis-ngemis meminta bantuan saya untuk diberikan sepatu. Nah, karena hal tersebut mungkin orang yang kita beri tersebut akan merasa tersinggung. Nah, hal yang demikian tidak boleh dilakukan, karena Allah akan menghapus pahala kita, atau mungkin saja kita ria, atau supaya kita dipuji-puji oleh teman sekelas kita, bukan. Nah, selanjutnya yaitu bersedekah itu juga tidak harus menunggu kita harus kaya, kita harus menunggu banyak harta, atau kita harus mempunyai mobil mewah, baju baru, atau uang yang banyak, atau rumah bagus. Tidak, tapi bersedekahlah sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Misalnya kita ada uang 10.000, lalu kita mau mensedekahkan 5.000, nah itu tidak apa-apa, itu lebih berharga daripada kita harus mensedekahkan uang 500.000 tetapi kita ria, tapi kita menyebut-nyebutnya kepada teman-teman kita supaya kita dipuji oleh sesama. Nah, hal yang demikian tidak boleh dilakukan. Nah, dari penjelasan ibu tadi tentang pengertian sedekah, apakah anak-anak ibu dapat memahaminya atau adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Nah, jika tidak, kita lanjut kepada tentang hukum dan dalil sedekah tersebut. Siapa yang sudah mengetahui apa hukum bersedekah itu apa? Ya, benar. Hukum bersedekah itu ada yang wajib dan ada haram. Nah, kita akan membahasnya secara
satu persatu. Yang pertama yaitu hukum sedekah itu adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Dan pada kondisi tertentu, hukum sedekah itu dapat menjadi wajib. Misalnya begini, ada seorang miskin yang dalam kondisi yang sedang kelaparan atau datang kepada kita untuk meminta makanan. Nah, keadaan orang tersebut memprihatinkan. Jika kita tidak memberikan dia makanan, maka orang tersebut bisa jadi dia akan sakit atau nyawanya akan terancam. Sedangkan kondisi kita mempunyai makanan yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, kalau kita tidak memberikannya, bisa saja dia akan mati kelaparan atau bagaimana. Nah, pada kondisi tersebut, hukum dari sedekah itu menjadi wajib karena kita mempunyai apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, jika kita tidak memberikan makanan tersebut, maka kitalah yang berdosa. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, bagaimana tentang yang diharamkan tadi? Seperti yang Ibu bilang tadi ya, hukum sedekah tersebut juga bisa berubah menjadi haram apabila kita mengetahui yang kita sedekahkan itu akan digunakan ke jalan yang sesat atau untuk berbuat kemaksiatan. Misalnya begini, si A memberikan bantuan kepada si B berupa uang. Lalu si A ini mengetahui uang yang akan diberikan kepada si B ini akan dia gunakan untuk membeli narkoba misalnya. Nah, hal tersebut tidak boleh karena hukumnya haram, karena kita mengetahui untuk apa uang yang akan kita berikan, maka hukum tersebut menjadi haram. Sekarang coba Aisyah, kamu apa hukum dari sedekah tersebut? Ya, benar, pintar sekali ya Aisyah. Nah, sekarang kita akan masuk kepada dalil sedekah, yaitu terdapat di dalam surah Yusuf ayat 88 yang berbunyi itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaqu alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Yang artinya itu, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Selanjutnya yaitu sebuah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Ada tiga perbuatan yang tidak terputus amalannya meskipun ia sudah meninggal dunia. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Nah, apakah dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada dari anak-anak Ibu semuanya yang belum paham? Nah, yaitu baik Ibu akan mengulanginya lagi ya tentang hukum dan dalil dari sedekah tersebut. Hukum sedekah tersebut itu sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Nah, pada kondisi tertentu sedekah ini bisa menjadi wajib apabila ada seseorang yang lebih membutuhkan, dan jika kita tidak memberinya, maka dia akan kesakitan atau nyawanya akan terancam. Sedangkan kondisinya kita ada apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut, maka hukumnya menjadi wajib. Kalau kita tidak memberikan, maka kitalah yang berdosa. Nah, ada juga
hukum dari sedekah itu menjadi haram apabila kita mengetahui misalnya barang yang kita berikan itu untuk berbuat maksiat oleh orang tersebut. Nah, dalil sedekah ini terdapat dalam surat Yusuf ayat 88. Maka ada yang masih ingin bertanya? Nah, jika tidak, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dan Ibu akan menyimpulkannya. Pertama yaitu pengertian sedekah, yaitu sedekah berasal dari bahasa Arab sadaqah yang berarti memberikan, sedangkan secara istilah yaitu pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan dengan mengharapkan ridho dari Allah. Bersedekah itu harus dilandasi dengan keikhlasan dari diri kita. Selanjutnya hukumnya yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan, dan sewaktu-waktu bisa hukum sedekah itu bisa menjadi wajib dan bisa juga menjadi haram. Dan dalil tentang sedekah itu terdapat dalam surat Yusuf ayat 88 dan hadis. Mungkin hanya sekian pembelajaran kita minggu depan, yaitu tentang rukun dan syarat sedekah serta manfaat sedekah. Tolong dibaca-baca lagi tentang hal tersebut, dan Ibu akan mengadakan kuis sebelum kita memulai pembelajaran minggu depan. Mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.